Apapun resikonya, aku tidak mau gagal lagi menghancurkan Pajajaran. Pajajaran harus benar-benar rata dengan tanah. Siap, laksanakan Gusti Prabu. Rai, kenapa kau tidak bilang terlebih dahulu kalau kau ingin datang ke sini? Aku datang mendadak karena tadi aku bertaruh pada prajurit itu. Tapi tidak apa-apa. Kamu tidak usah khawatir, Mas. Aku pamit dulu, Mas. Permisi. Bekas luka itu, kenapa aku seperti mengenalinya? Dan itu sangat mirip sekali dengan serangan kipasku. Tidak, itu tidak mungkin. Orang itu jelas bukanlah biasa. Mungkin ini hanya kebetulan saja. Wah, siapa kau? Beraninya ikut campur urusan prajurit Pajajaran. Apa kau ingin mati, ya? hentikan kekejaman ini. Menaikkan pajak 10 kali lipat. Itu tidak manusiawi. Apalagi warga sedang susah. Siapa dia? Aku baru. Putraku, tenanglah. Kau jangan banyak bergerak dulu. Kau baru saja siuman. Biarkan tabib mengobatimu. Tabib, cepat obati putraku. Ayo, Putraku, tabib, bagaimana keadaan putraku? Tahanlah putraku. Ampun Gusti Ratu. Kondisi Gusti Prabu Surawisesa belum membaik. Luka dalamnya sangat parah. tolong tabib. Tolonglah. Tanganku sakit sekali. Tabib, ada apa dengan tangan putraku? Ibunda. Tabib. Tangan Gusti Prabu patah. Putraku, apa yang terjadi padamu hingga sampai seperti ini? Yudhakara telah menyerangku. Dia tiba-tiba masuk ke istana dan dengan mudah menjegatku. Yudhakara. Jangan-jangan Kian Santang memang ada hubungannya dengan Yudhakara. Karena Yudhakara muncul bertepatan dengan Kian Santang yang bisa melarikan diri. Yo, setuju Rai. Maksud Raka? Kalaupun Raden Kian Santang dan Yudhakara tidak mempunyai hubungan, anggap saja kalau mereka mempunyai hubungan, dan kita akan dijadikan alat untuk rakyat Pajajaran. Kalau Raden Kian Santang memang adalah orang jahat Rai, dan dia juga sudah bersekutu dengan para penjahat-penjahat untuk melukai seorang raja adikku. Kau benar, Raka. Aku harus menekan Yunda tentang hal ini.
Kalian para prajurit Pajajaran memang terkenal gagah berani. Tapi jika melawan rakyat sendiri, itu bukan hal yang berani. Sekarang pergilah dari sini dan katakan pada Gusti Prabu Surawisesa bahwa rakyat Kadipaten Bayuni tidak akan membayar upeti kepada kerajaan Pajajaran. Lepaskan! Pergi! Terima kasih Kisanak sudah menolong kami. Lukamu cukup parah, Adipati. Aku akan mengobatimu. Mari. Apapun resikonya, aku tidak mau gagal lagi menghancurkan Pajajaran. Pajajaran harus benar-benar rata dengan tanah. Siap, laksanakan Gusti Prabu. Rai, kenapa kau tidak bilang terlebih dahulu kalau kau ingin datang ke sini? Aku datang mendadak karena membutuhkan pertolongan untuk menghancurkan Puspanegara. Puspanegara. Hanya melawan prajurit perempuan kau bisa kalah. Bukankah itu memalukan, Rai? Aku tahu, Raka. Tapi ada anak muda yang sangat kekuatannya luar biasa. Anak muda. Iya. Apa anak muda? Jangan-jangan anak itu adalah Kian Santang. Tapi apa yang dia lakukan di Puspanegara? Baiklah, Rai. Aku akan membantu. Tapi dengan syarat, kau juga harus membantuku menghancurkan Pajajaran. Praharsini, lebih baik kita beristirahat terlebih dahulu di sini. Baiklah kalau begitu, Raden. Silakan. Tunggu Praharsini. Ada apa, Raden? Tunggu. Silakan. Sekarang kau boleh duduk. Terima kasih, Raden. Praharsini, kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah ada yang aneh dengan wajahku? Tidak, Raden. Tidak ada yang aneh dengan wajahmu. Aku hanya terkesima. Terkesima atas kebaikanmu, Raden. Aku ini sebenarnya siapa? Kenapa Prabu Surawisesa menangkapku dan mau menghukumku? Apa yang sudah aku lakukan sebelumnya? Putraku Kian Santang! Aku merasa